ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ini berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata. Subjek dalam jual beli adalah pihak penjual selaku pemilik barang dan pembeli selaku pembayar harga. Yang diperjanjikan pihak penjual adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli berjanji akan membayar harga yang telah disetujuinya. Pembayaran harga dalam jual beli harus dengan uang. Penjual harus menyerahkan barang secara yuridis menurut pasal 612, 613 dan pasal 616 serta pasal 620 KUH Perdata. Ada 3 macam, yaitu penyerahan yuridis. Penyerahan barang bergerak berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata atau menyerahkan kekuasaan belaka atas barangnya atau secara simbolis. Terus penyerahan yang kedua, penyerahan barang tidak bergerak atau barang terdaftar dilakukan dengan pengutipan sebuah akta transport dalam register pegawai baik nama. Dan 3, penyerahan barang bergerak tidak berwujud dilakukan dengan cara cesi. Cesi di sini yaitu pembuatan sebuah akta dan diberitahukan kepada debitur. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual. Artinya perjanjian jual beli itu sudah ada atau lahir sejak ada kata sepakat mengenai unsur pokok esentialia, yaitu barang dan harga walaupun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar. Pasal 1458 KUHP Perdata. Menurut sistem KUHP Perdata, jual beli hanya bersifat obligasioner, yaitu bahwa jual beli itu belum memindahkan hak milik. Ia baru memberikan hak dan kewajiban pada kedua pihak, yaitu memberikan hak kepada si pembeli untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual, serta memberikan hak kepada si penjual untuk menuntut pembayaran. Karena jual beli bersifat obligasioner, maka jika ada suatu barang yang telah dijanjikan untuk dijual tetapi belum diserahkan kepada pembeli dan diikuti dengan penyerahan levering, barang tersebut adalah pemilik pembeli kedua tersebut. Pihak pembeli pertama hanya dapat meminta ganti rugi karena penjual wan prestasi. Jual beli barang orang lain adalah batal dan memberikan dasar untuk ganti rugi jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Pasal 1471 KUH Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri, yaitu jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan ini yaitu jual beli yang dilakukan oleh perusahaan di mana penyerahan barang dilakukan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat khusus yang pembayarannya biasanya dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen berharga. Jual beli perusahaan ini ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Dikatakan nasional apabila antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama, dan dikatakan bersifat internasional di mana apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal dalam wilayah negara yang berlainan atau antar negara. Dalam jual beli perusahaan antar negara, prestasi penjual disebut ekspor impor, yaitu perbuatan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, dan prestasi pembeli disebut devisa, yaitu perbuatan pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual dengan alat pembayaran luar negeri. Sekian, terima kasih. Syarat-syarat penyerahan dalam perjanjian jual beli perusahaan yaitu syarat loko, artinya gudang penjual. Maksudnya adalah bahwa pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual sehingga resiko dan hak milik atas barang beralih kepada pembeli.
mulai saat barang diangkut keluar gudang penjual, semua biaya pengangkutan, dan kerusakan barang mulai dari gudang penjual sampai di gudang atau tempat pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Syarat VAS atau Free Alongside Ship, artinya bebas samping kapal. Maksudnya adalah bahwa penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya muat, premi asuransi, biaya pengangkutan, biaya pembongkaran, dan kerugian samping di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Baiklah, selanjutnya syarat FOB, Free on Board, artinya bebas di atas kapal. Maksudnya adalah bahwa penyerahan barang dilakukan di atas kapal yang disediakan oleh pembeli dan pelabuhan embarkasi. Hak milik dan risiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya muat, premi asuransi, biaya angkutan, biaya pembongkaran, dan kerugian sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Selanjutnya syarat CIV, Cost, Insurance, dan Fine, artinya ongkos, premi asuransi, dan biaya angkutan. Maksudnya adalah bahwa semua ongkos, premi asuransi, biaya angkutan barang sampai di pelabuhan pembongkaran menjadi tanggung jawab penjual. Penjual harus mengantarkan barang sampai ke pelabuhan pembeli. Resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan embarkasi. Syarat CF, Cost dan Fine, artinya ongkos dan biaya angkutan, yaitu premi asuransi yang menjadi tanggung jawab pembeli. Dan syarat Franco, yaitu bahwa penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli, hak memiliki dan resiko beralih kepada pembeli pada saat barang berada di gudang pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami atas nama kelompok 2 mata kuliah hukum dagang akan saya jelaskan syarat-syarat pembayaran dalam jual beli perusahaan. Pembayaran dalam jual beli perusahaan dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat-surat berharga dengan cara khusus yang pada dunia perbankan dikenal dengan LC, Letter of Credit. Dalam hal penyerahan dan pembayaran, dokumen-dokumen pendukung yang dikenal dalam jual beli perusahaan yaitu 1. Konsumen Bill of Lading, yaitu pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Konsumen merupakan dokumen induk yang dilampir dokumen penunjang. 2. Faktor invoice merupakan dokumen penunjang, yaitu dokumen dari penjual yang berisi catatan barang-barang yang dikirim dengan harganya di tempat penjual. 3. Polis asuransi, insurance police, merupakan dokumen penunjang, yaitu bukti bahwa barang yang dikirimkan itu sudah diasuransikan. Jika jual beli perusahaan bersyarat loco, fase hop, CF, polis diusahakan oleh pembeli, sedangkan untuk bersyarat ship atau franco, polis diusahakan oleh penjual. 4. Keterangan asli, Certificate of Origin, yaitu dokumen penunjang berupa surat bukti keaslian barang yang dibuat oleh Kamar Dagang negara penjual. 5. Daftar koli, purchasing list, yaitu dokumen penunjang, yaitu
surat bukti mengempakkan dan isinya yang dibuat oleh perusahaan yang mengempak barang itu. 6. Daftar timbangan week list, yaitu dokumen penunjang, yaitu surat bukti daftar timbang barang-barang di pelabuhan embarkasi pemuatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang risiko dokumentasi. Apapun sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, bukti implementasi kegiatan kerja menjadi taruhannya. Begitu banyak kendala yang dihadapi perusahaan ketika pengelolaan informasi terdokumentasi tersebut masih dominan, yang bersifat manual dan belum terkelola. Dengan sistem manajemen dan sistem aplikasi khusus atau dokumen dan record system, termasuk di dalamnya yaitu bagaimana mengelola bukti hasil kerja atau rekaman atau record yang terus secara dinamis berkembang memenuhi rak demi rak penyimpanan. Permasalahan life cycle of records atas daur hidup arsip baik berupa dokumen, rekaman atau records maupun informasi terdokumentasi lainnya yang menjadi sangat penting untuk segera diatasi. Hal ini baik berupa yang pertama yaitu hilangnya atau rusaknya dokumen, yang kedua ketergantungan pada karyawan yang bertugas mengurus dokumen, yang ketiga terbatasnya ruangan arsip, yang keempat borosnya kertas karena proses pengandaan untuk tujuan backup dan lain sebagainya. Termasuk lamanya waktu pencarian data atau dokumen bila tidak memanfaatkan aplikasi atau software. Pengendalian catatan atau rekaman atau record merupakan aktivitas yang rutin dilakukan karena sebagai bukti hasil kerja yang harus dipertanggungjawabkan, termasuk untuk keperluan audit internal, audit eksternal, audit dari pelanggaran atau buyar dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi bisa memudahkan Anda saat melakukan pengelolaan catatan tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.